Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Nurnikmatin, Diploma Education MPD di SMAN 1 Prambon. Saya mengajar mata pelajaran geografi. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada siswa baru di SMAN 1 Prambon. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai dengan bergabung di SMAN 1 Prambon. Pada kegiatan MPLS kali ini saya akan menyampaikan materi tentang anti narkoba. Belum lama ini kita baru memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, tadi disebut dengan HANI, pada tanggal 26 Juni yang lalu. Dan kita sering mendengar bahwa Indonesia mengalami darurat narkoba. Kenapa seperti itu? Karena ternyata pengguna narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data dari BNN, pengguna narkoba di Indonesia jumlahnya 3.600.000 jiwa. Dari 3.600.000 jiwa itu, sebanyak 2.600.000 jiwa adalah pelajar seperti kalian semua. Dan ternyata pengguna narkoba di Indonesia adalah generasi milenial, generasi penerus bangsa, antara usia 15 tahun sampai 35 tahun. Kenapa pengguna narkoba adalah generasi milenial seperti kalian semua? Bahwa kalian semua memiliki emosi yang belum stabil. Yang kedua, mudah dipengaruhi oleh teman. Untuk itu, kalian harus memilih teman mana yang menjadikan teman, mana yang bukan baik untuk dijadikan teman. Berdasarkan data di dunia, pengguna narkoba juga terus meningkat. Sebesar 275 juta penduduk dunia menggunakan narkoba, atau sekitar 5,6% penduduk dunia menggunakan narkoba. Sebelum saya membahas lebih banyak mengenai narkoba, kalian harus tahu apa itu narkoba. Narkoba adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang bagi penggunanya. Sekarang, apa saja yang disebut dengan narkoba? Ternyata banyak jenisnya dan selalu dimodifikasi untuk mengelabui aparat kepolisian. Yang paling terkenal di Indonesia dan di tanah Rencong banyak dijumpai yaitu ganja. Paling mudah ditanam, paling mudah dipakai untuk pengguna narkoba. Jenis yang kedua yaitu ada opium. Yang ketiga ada tanaman koka. Yang keempat ada morfin. Dan yang paling mahal ada heroin. Itu yang biasa digunakan, tetapi pada kenyataannya sekarang jenis ganja, opium, dan morfin itu dimodifikasi dalam pembuatannya untuk mengelabui petugas. Meskipun ada beberapa jenis narkoba baik digunakan untuk bidang kesehatan, tetapi ingat, dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Bukan kita memakai hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk berhura-hura, tidak, tapi dengan pengawasan dokter. Selanjutnya,
Apa yang kita rasakan kalau kita menggunakan narkoba? Sebenarnya narkoba itu berarti baik atau buruk? Berdasarkan penggunaannya, bahaya narkoba itu ada 5. Yang pertama, kalau kita menggunakan narkoba, tubuh kita mengalami dehidrasi atau kekurangan air. Dampaknya apa? Orang yang menggunakan narkoba itu badannya kurus, badannya kering, seperti kurang tidur. Yang kedua, halusinasi. Kalau sudah meminum itu, kita merasakan terbang di awan. Kita merasa fly, asik, tidak ada beban. Itu akibat dari narkoba. Yang ketiga, menurunkan tingkat kesadaran. Jadi kalau kita menggunakan narkoba, apa yang akan terjadi? Setiap saat kita akan terasa ngantuk. Setiap saat kita kepengen tidur. Itu kalau kita menggunakan narkoba. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Gak ada. Mau belajar ngantuk, mau membantu orang tua ngantuk. Berarti lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Yang keempat, penggunaan narkoba secara terus-menerus dan dalam jangka waktu lama dengan dosis yang tidak sesuai berakibat pada kematian. Jadi tidak ada ceritanya menggunakan narkoba menjadi sukses, menjadi berhasil. Itu tidak ada ceritanya. Bahwa pengguna narkoba ujung-ujungnya adalah mati. Kalian pengen mati atau pengen hidup? Kalau kalian pengen hidup, maka jangan gunakan narkoba. Yang kelima adalah gangguan kualitas hidup. Seperti halnya saya jelaskan tadi di atas, pengguna narkoba pasti selalu ngantuk, pengen tidur, malas, mau mengerjakan apa malas, mau belajar tidak. Maka kualitas hidupnya menjadi menurun, bukan tambah. Katanya kata pakai narkoba kita tambah semangat, tambah kuat, tambah energik. Itu tidak. Itu mungkin iya dalam waktu singkat, setelah itu badan kita akan rusak. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari narkoba? Yang pertama, ada 8 cara. Sebelumnya ada 8 cara bagaimana kita bisa terhindar dari narkoba. Yang pertama, jangan pernah mencoba narkoba. Jangan berpikiran sedikit pun kita rasanya seperti apa. Pasti namanya narkoba tadi pengertiannya disebut adalah obat. Rasanya gak enak. Kalau kita sakit minum obat aja gak mau, apalagi kalau kita sehat minum obat. Itulah narkoba. Makanya jangan pernah ingin minum narkoba. Yang kedua, bagaimana cara kita menghindari narkoba? Tingkatkan iman kita, dekatkan diri kita, dan kita berdoa semoga kita diselamatkan dunia dan akhirat dari bahaya dunia ini. Yang ketiga, jangan menghindari permasalahan. Kalau kita punya masalah, selesaikan. Jangan kita menghindar, kita selesaikan. Yang keempat, memilih pergaulan. Kita harus memilih teman kita yang baik. Jangan memilih teman kita yang suka keluar malam, suka cangkruk sampai pagi hari, sampai dini hari. Karena rata-rata pengguna narkoba pasti suka begadang. Yang kelima, pilih kegiatan yang sehat. Jadi, untuk mengisi waktu luang kita, tidak usah kita cangkruk, tidak usah kita nongkrong. Pilihlah kegiatan seperti klub olahraga, organisasi sosial, atau sesuai dengan hobi kita untuk mencurahkan kemampuan kita sehingga akan menjadi prestasi. Yang keenam,
gunakan waktu dan tempat yang aman. Ini terutama jangan keluyuran malam, karena malam adalah tempat aktivitas untuk makhluk lain. Kalau kita di malam hari di luar keluyuran, berarti kita nanti tergoda oleh makhluk lain. Yang ketujuh, mengingatkan bahwa narkoba akan merusak saraf otak kita, susunan saraf pusat kita, merusak ginjal kita, dan merusak liver kita. Akhirnya, kalau kita terus-menerus menggunakan narkoba, rusaklah seluruh badan kita. Kalian mau semuanya rusak? Tidak? Kita pengen hidup di dunia ini dalam keadaan selalu sehat, selalu cantik, tidak seperti tadi keriput, kering kulitnya, tidak ingin. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menghindari narkoba? Selalu diingatkan bahwa ancaman penggunaan narkoba itu adalah bui. Berarti kalau kamu menggunakan narkoba, kamu siap dibui. Apakah kalian mau di penjara? Tidak. Bahwa penjara itu adalah kamar yang sempit dan kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bebas melakukan apapun. Untuk itu, jangan gunakan narkoba. Stop penggunaan narkoba. Ayo perangi narkoba bersama-sama. Wassalamualaikum